Meski mendapatkan penolakan dari masyarakat, pemerintah tetap memberlakukan tarif PPN sebesar 12% mulai 1 Januari 2025, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pemerintah berdalih, pemberlakuan akan diiringi dengan sejumlah stimulus agar kantong masyarakat khususnya kelas menengah dan bawah tidak terlalu jebol. Penyesuaian tarif PPN 12% disebut akan dikenakan bagi barang dan jasa yang dikategorikan mewah dan dikonsumsi masyarakat mampu. Antara lain, kelompok makanan berharga premium, layanan rumah sakit kelas VIP, dan pendidikan berstandar internasional yang berbayar mahal. Namun banyak hal yang masih ambigu di mata publik. Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira mengatakan parameter apa yang membuat kelompok makanan itu dikategorikan premium, maupun layanan rumah sakit yang kemungkinan menyasar penerima BPJS Kesehatan, atau berapa batas biaya mahal pada pendidikan berstandar internasional. Undang-undangnya tidak mengatakan Indonesia menganut PPN multitarif. Selain itu, ini juga akan membingungkan pihak pengelola rumah sakit, pengelola pendidikan, dan juga bagi orang tua murid di pendidikan maupun pelayan dari kesehatan, pelayanan kesehatan. Tapi yang jelas, efeknya bagi para pelaku usaha itu tidak akan ambil pusing dengan ini sehingga mereka cenderung menaikkan semua layanannya. Efeknya begitu. Karena rumit secara administrasi perpajakan dan PPN yang menanggung adalah konsumen. Jadi cenderung untuk meneruskan ini kepada konsumen, biaya-biaya tambahan. Adapun stimulusnya juga dinilai tidak benar-benar membantu masyarakat dengan signifikan. Misalnya, pemberian diskon listrik Januari-Februari 2025 sebesar 50%. Tetapi, bulan Maret, beban normal akan berlaku bersamaan dengan besarnya pengeluaran masyarakat di bulan Ramadan. Kemudian insentif pada kendaraan berbasis baterai dan hybrid. Hal ini dinilai tak masuk kriteria kelas menengah karena barang tersier yang harganya bernilai ratusan juta rupiah. Selyos menghitung, PPN 12% akan menambah pengeluaran rata-rata masyarakat per bulan sebesar Rp350.000. Hal ini akan membuat tekanan pada inflasi sepanjang 2025 menjadi di atas 4%. Dan 2025 ada pelemahan nilai tukar rupiah, kemudian ada perang dagang, ada perubahan geopolitik, dan ekspor itu tidak terlalu bisa performanya baik seperti 2024. Konsumsi rumah tangga ini akan sangat menentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan PPN 12% itu punya dampak yang lebih negatif. Jadi kita menghitung bahwa pengeluaran kelas menengah dari adanya PPN 12% itu bisa bertambah Rp350.000 per bulannya. Warga pun khawatir pemberlakuan PPN 12% bakal membuat pendapatan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar saja, hingga mengubur cita-cita mereka memiliki rumah sendiri. Di sisi lain, kabar gembira kenaikan upah minimum nasional 2025 rata-rata 6,5% menjadi tidak berarti dengan adanya PPN 12% tersebut. Baru aja merdeka finansial, tiba-tiba sekarang harus rebudgeting lagi, ngepost konsumsinya berapa, nabungnya berapa, buat disimpan berapa, jadi dampak banget sih. Kenaikan upah minimum juga tidak menjawab kebutuhan untuk adanya tambahan kenaikan PPN 12% gitu. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Nggak ada kepastian juga bagi generasi milenial ya di Indonesia ini terkait masa depan. Karena kayak kalau kita ngandelin gaji UMR kan itu udah cukup ya untuk kehidupan sehari-hari, makan, transport, tempat tinggal, kayak gitu-gitu. Belum lagi kalau yang punya beban keluarga ya, punya beban adik-adiknya mungkin generasi sandwich gitu. Di usia produktif ya pasti kedampak banget sih. Kalau aku sih secara long term ini benar-benar tidak menguntungkan buat kita ya, apalagi Gen Z ini udah dibilang susah beli rumah dari awal, apalagi ini tiba-tiba ada PPN 12% semakin selamat tinggal aja beli rumah kan. Pemerintah sudah dibayangi oleh beban defisit APBN yang kian lebar dan diperkirakan bisa mentok ke batas aman di 3% dari produk domestik bruto, baik dari stimulus PPN 12% serta program prioritas pemerintah lainnya. Alih-alih menaikkan PPN dengan target penerimaan negara sebesar Rp75 triliun setahun, publik lebih mengharapkan PPN diturunkan seperti yang dilakukan negara lainnya. Desi Aritonang, Nugra Indrianto, Jakarta.